Kayaknya siang tuh haus nggak? Mas Eri haus nggak? Iya, haus banget nih. Nih kemana nih kita nih? Cari minum? Boleh. Kita cari yang dingin-dingin nih, Mas. Dingin-dingin? Mana ya? Enaknya mana ya? Mana ya? Oh, itu ada tuh sebelah kiri, Mas. Sebelah kanan nih. Oh iya tuh, apa tuh namanya? Cappuccino kayaknya ya? Iya, cappuccino kayaknya. Jadi kita ke situ dulu yuk. Ya, coba. Ya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Wahyu nih. Iya. Sahabat Inspirasi ini teman saya nih. Waduh, jauh-jauh nih dari mana? Dari Banjarmasin. Waduh. Mas Wahyu sekarang jualan di sini? Iya, jualan. Entar, kasih mic-nya dulu. Ntar nggak kedengeran suaranya. Nah, teman saya Acara apa ini? pas lewat, Pas lewat. aus gitu mau beli es. Oh, siap ini. Wah, pasang Mas Wahyu. Ya. Aduh. Oke deh. Mas Wahyu ini kan dulu kerja di salah satu perusahaan leasing kan? Iya. Udah lama nih? Dulu. Udah lama nih? Lumayan lah, sudah setahun. Oh, Alhamdulillah. Udah setahun jualan? Sudah setahun jualan. Ini menarik banget nih. Kan dulu waktu di perusahaan leasing kan otomatis gaji gede gitu ya. Iya. Nah kok ditinggalin? Zaman sekarang zaman susah. Gaji gede kok ditinggalin, ini menarik nih sahabat. Waduh. Ini boleh ngobrol nggak? Boleh. Yang, Oh ya, mumpung nggak ada yang beli nih. Siap. Yang beli udah selesai. Ya. Ngobrol dulu boleh ya? Boleh, tapi sambil dibikinkan dulu minumnya ya. Wah siap. Oke, siap. Pas aus banget. Duduk. Oh siap nih kita sambil. Waduh. Mari sini ya. Iya. Nah, saya sini. Salaman dulu kita, salaman lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu Mas Wahyu nih. Aduh. Iya. Ini gimana ceritanya Mas Wahyu nih? Panjang nih ceritanya. Panjang, iya, panjang lumayan lah. Berfluktuasi, berubah. Jadi gimana caranya kita mencari sesuatu yang bisa bikin nyaman hidup. Masya Allah, Ya. wah ini bau-baunya akan berbicara sekitar spiritual hidup apa? Ya, Perjalanan spiritual Mas Wahyu berarti ini ya? Perjalanan hidup lah. Iya, Masya Allah luar biasa. Jadi memang suhunya dulu. Oh gitu ya? Ya, jadi kita menggeluti dunia leasing itu dari sejak lulus kuliah. Masya Allah. Jadi lulus kuliah terjun ke dunia leasing. Jadi sampai benar-benar menikmati dunia. Jadi yang orang bilang dunia itu seperti apa, kita sudah menikmati lah. Makanya kalau ditanya pernah ngapain itu udah 99% sudah kita cobain seperti apa dunia. Dan alhamdulillahnya Mas Wahyu kok ada keinginan untuk berpindah begitu. Itu sebenarnya kan apa sih yang dirasain Mas Wahyu? Kan gaji gede. Iya. Terus sering kemana-mana. Iya. Apa yang dirasain tuh? Jadi pertama kita memang bangga, artinya mempunyai pekerjaan yang bisa dianggap punya penghasilan gede lah bahasanya kan, artinya bisa ngapain aja gitu kan, kita beli apa aja bisa, tapi ternyata itu tidak menjamin kita bisa bikin tenang, tidak menjamin kita bisa bikin bahagia. Masya Allah. Nah, jadi awalnya menikmatin, wah ternyata nyaman ya, punya duit banyak, bisa kesana kemari, bisa apa, bisa belanja apa bisa aja. belanja apa aja. Nah, tapi ternyata dengan seperti itu membuat kita tidak tenang. Masya Allah. Nah, apalagi kerjanya ya lumayan kan, artinya kita sudah tidak ingat lagi dengan Tuhan, ya betul. tidak ingat lagi dengan keluarga, pokoknya fokus dengan bekerja. Nah, jadi kita coba kenapa kita mulai tidak nyaman gitu loh. Jadi awalnya karena pada saat itu merasa anak saya sering sakit. Oh, jadi ada efek-efek dalam kehidupan yang dirasain ya? Ada efek-efek yang kita, ternyata kenapa ya jadi seperti ini, ternyata kenapa kita harus berpindah, ternyata kita merasa pada saat itu
selain saya tidak mendapatkan ketenangan jiwa, itu anak saya sering sakit. Berarti ada yang nggak beres gitu ya? Iya, oh jadi Mas Wahyu, ini aus nih, minum dulu ya. Oh Mbak, ya satu, boleh. Mbak. Kameramennya belum minum. Minum, ntar pingsan dia. Iya. Minum. Nah ini boleh minum dulu ya? Boleh, silakan. Alhamdulillah. Jadi, kita dapat sambil minum sambil santai. Iya, sambil santai, Masya sambil Allah. ngobrol. Bismillah. Gimana? Enak banget. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya jalan-jalan ke daerah Basiri, Ke Mantuil? Mantuil ya nih ya? Iya, Mantuil. Di bawah jembatan, Bawah jembatan, pojok persis nih. pojok persis, pas di samping Aisyah Kid John. Wah, Aisyah Kids Zone ya? Iya, Aisyah Kid John. Nah, jadi kalau misalnya aus, dah beli aja ke sini. Mampir aja. Harga juga murah banget ya? Harga murah. Tapi Jadi- ngomong-ngomong nih kan ada yang isu lagi viral nih. Iya. Minyak naik nih. tapi jangan khawatir ya. Insya Allah khawatir, harga tetap insya terkontrol. Allah, ya. Jadi artinya kita masih belum menyesuaikan dengan harga minyak. Belum menyesuaikan ya. Iya. Minimal dalam 24 jam ke depan belum ya? Belum. Nggak tahu 2 hari lagi. Iya. Aduh, nih jadi kita terusin tadi ngobrolnya nih. Iya. Ini belum selesai. Jadi menarik sekali nih. Kan ini zaman susah nih. Orang tuh nyari bagaimana caranya hidup makmur gitu. Nah, tapi ketika Mas Wahyu kerja di tempat yang istilahnya enak, gaji besar, memutuskan untuk sudahlah aku tinggalin ini aja gitu kan. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih, tadi ada efek yang dirasakan. Nah, mungkin bisa dilanjutin. Oke. Jadi banyak beberapa yang memang membuat saya harus keluar. Jadi artinya bukan ikut-ikutan tren kata orang berhijrah. Oh ya, Nah, enggak. Emang jadi dirasain memang- sendiri ya? Jadi memang ngerasain sendiri seperti apa kita. Jadi memang awalnya kenapa ya kita jadi tidak nyaman dan tidak tenang. Jadi memang pada saat itu kita berasa duit banyak, tapi hari ini dapat duit, bahasa kita dapat gubangan, mungkin bisa sampai 15 juta, seminggu kemudian habis, nggak berasa. Wah, kok duitnya tinggal 10.000, 50.000. Nah, jadi kenapa ya? Jadi bisa sampai nggak ada manfaatnya gitu loh. Kita duit itu pun nggak sampai yang beli barang mewah, pokoknya habis lah. Tapi dulu menikmati kan? Menikmati. Nah, Awal-awalnya? makanya, awal-awalnya menikmati, tapi ternyata setelah kita jalanin, malah kita banyak utang. Nah, jadi harusnya secara logika kita banyak punya duit, tapi kok kerasa kurang gitu loh, kok ngutang gitu. Kalau loh. ada satu orang Reddit gitu, dapatnya berapa? Enggak, kalau kredit itu kita sudah termasuk include dengan gaji. Oh, gitu. Ya kan ya, jadi gaji insentif itu sudah termasuk include. Nah, karena memang kita lumayan punya relasi, artinya kita kalau kita bawain orang itu kan pasti dapat. Ketika itu rata-rata income berapa income-nya? Income kalau Ketika itu? plus yang dapat luaran itu luaran. hampir 20 jutaan lah bahasanya sebulan. Wow. Itu berasa, makanya serasa banyak punya duit. Iya. Tapi kenyataannya tidak punya duit. Nah, berasa memang punya duit. Oh ini tapi loh, kok habis gitu loh. Belum sampai akhir bulan udah habis. Udah habis? Nah, kenapa ya? Jadi saya mikirnya kok bisa kayak gini. Nah, tapi itu belum kepikiran bahwa duit itu nggak berkah, belum kepikiran. Masih jalan terus. Masih jalan terus, jalanin, ya kan, jalanin sampai di titik kita merasa nggak nyaman. Nah, selain itu, saya kan punya 2 anak tuh. Kebetulan anak saya setiap bulan sakit. Nah, jadi pasti saya ajak ke dokter. Jadi sekali ke dokter lumayan lah 500, walaupun itu diklaim sama kantor. Artinya kita kan ditanggung sama asuransi. Ada jaminannya di kantor juga. Nah, tapi sebelum setahun udah habis dah. Jadi karena tiap bulan kan kita Berarti kan, sering keluar masuk rumah sakit nih? sebulan sekali pasti sakit. Nah, kadang-kadang saya mikir kenapa ya jadi sakit. Jadi saya pernah beranalogi kenapa kita habis makan sakit perut. Nah,
oh jangan-jangan nih saya belum cuci tangan pada saat makan. Menganalisa lah ya. Iya, jadi oh saya kan makannya di restoran, yang hitungannya saya udah bersih, harus wajib cuci tangan. Oh jangan-jangan nih piringnya nih nggak dicuci. Bahwa saya kan makannya di restoran, nggak mungkin piring kotor ya. Nggak mungkin kotor. Atau jangan-jangan nih makanannya nih yang nggak steril atau minumannya yang nggak direbus. Biasanya makan di restoran, saya bilang kan. Jadi apa yang membuat saya sakit perut itu gitu loh. Nah, akhirnya berpikir-pikir, oh ternyata uang yang saya belanjakan yang bermasalah, artinya yang bahasa kita tidak berkah. Tidak berkah. Kalau bahasa agamanya nggak berkah. Ya, itu yang membuat akhirnya kita sakit perut. Nah, makanya akhirnya jangan-jangan anak saya sakit ini karena ini gitu loh. Oke. Tapi waktu itu belum tahu riba ya? Belum tahu, saya belum tahu. Tahu. Masih jarang ngaji ketika itu. Oh riba, tapi cuma tahu namanya aja. Oh, nah jadi mikirnya kayak gitu. Jadi dari yang pertama uang itu habis tidak karuan, yang kedua anak saya sakit, yang ketiga bahasanya hubungan saya dengan istri itu jarang ada komunikasi. Karena waktu saya banyak saya habiskan di luar kerjaan, di luar gitu. Artinya saya datang malam, berangkat lagi pagi. Jadi hampir tidak ada komunikasi sama istri. Jadi kadang-kadang sering terjadi cekcok. Jadi kenapa nggak pulang, bahasanya kenapa pulangnya malam, kemana. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya itu yang membuat saya semakin tidak nyaman. Jadi setahun terakhir itu mencari penjajakan. Apa nih yang salah gitu ya? Apa yang salah ya kan? Oh, kenapa jadi harus kayak gini gitu. Nah, akhirnya orang bilang kalau orang yang suka di entertain, ya kan? Itu mencari kenyamanannya di masjid, ya kan. Nah, akhirnya walaupun kita memang basic dari kecil dididik, ya kan, dididik sholat tepat waktu, dididik dengan agama, tapi karena kesibukan itu yang membuat kita akhirnya yang mempengaruhi. Ya, aktivitas dunia ini akhirnya mempengaruhi. Betul. Jadi mendengar, padahal kantor di samping masjid, dengar orang azan. Tapi nggak ada. Jadi bekerja, aduh azan udah. Oh tunggu dulu sebentar, setengah jam. Udah jam 1. Oh tunggu lagi sebentar, jam setengah 2. Sampai akhirnya jam setengah 3 baru beranjak dari pekerjaan. Nah, itu pun bukan karena pengen sholat, tapi karena lapar. Jadi beranjak dari tempat kerja karena lapar. Iya, karena udah pusing kan. Aduh, udah mulai kerasa mahnya, udah baru jalan. Cari makan, udah niatnya memang mau sholat, nah akhirnya ketinggalan, terlambat. Nah, jadi akhirnya, kayaknya harus ini lagi deh, kita cari penjajakan. Nah, jadi kita mulai lagi dengan pergi ke masjid. Karena mungkin udah bosen ya ke dunia entertain ya. Betul, ya. Karena ngerasa mungkin dunia entertain kok bukan solusi gitu ya. Betul, bukan solusi karena memang gini-gini aja ternyata. Aku kesini ya nggak jadi obat juga. Betul. Buat kepala gue. Nah, gitu. lalu akhirnya kita berpikir, oh yaudah. Karena setelah itu saya berpikirnya, saya gimana caranya bisa tenang gitu. Jadi akhirnya mencoba pendekatan. Jadi dekat, mulai sholat ke masjid, otomatis ikut berjamaah, otomatis tepat waktu. Itu setahun itu lumayan merubahnya. Jadi pikirnya sesibuk apapun udah harus tinggalin dulu udah ada niat, kemudian dimudahkan juga. Iya, alhamdulillah dimudahkan. Jadi dan itu memang dari tekad kita. Kalau bukan kita sendiri yang merubah pasti nggak ini juga. Jadi berubah ya udah sampai akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Jadi memutuskan untuk karena memang di tempat kita kan ada namanya PHK. Oh iya. Jadi kemarin memang dibikin gimana caranya? Emang sengaja ya? Iya, supaya tidak capai. Itu pun sempat kemarin ditegur karena terkait kinerjanya menurun gitu lah. Iya, ya. terkait kinerja menurun. Jadi artinya
berapa kali saya ditanyain, yuk ini yakin nggak nih mau keluar, gitu kan? Karena kan pimpinan saya tahu bahwa anak saya sering sakit, jadi ditanya nanti gimana kalau anakmu sakit? Dikomporin ya? Iya. Kan anakmu sering sakit. Saya bilang, Pak, insya Allah saya berniat ketika saya berhenti dari pembiayaan, harapan saya anak saya sudah tidak sakit lagi. Dan saya berkeyakinan pasti ketika saya yakin dengan Allah Ta'ala, insya Allah akan dibantu. Masya Allah. Jadi ditanyain lagi, kan anakmu masih kecil, nanti sekolahnya gimana? Jadi terus gimana saya bilang, Pak, tidak ada yang bisa menjamin kehidupan seseorang. Saya bilang kan, artinya hari ini kita ngobrol, ya kan, setelah itu kita keluar cari makan siang, kita nggak tahu umur, meninggal udah selesai. Artinya itu sejak setahun itu saya sudah mulai meyakini bahwa Allah itu akan membantu. Nah itu sudah mulai dah. Jadi bahasa orang itu ketauhidan. Jadi oh iya ya ternyata kenapa orang itu dikatakan galau, kenapa orang itu dikatakan gelisah? Karena apa? Karena memang tidak yakin dengan Allah. Nah jadi yakinnya cuma di lisan. Iya, yakinnya cuma di lisan. Kalau misalnya saya bilang sampean punya ajudan atau punya bos, ya kan? Sampean tidak akan takut kekurangan duit. Ada aja bos, ya kan? Iya, benar. Pasti ada, ada aja bos yang akan membeli. Nah, saya pikir, bos saya ya Allah Ta'ala gitu loh. Jadi ketika saya pengen meminta, saya tinggal ngomong gitu loh. Jadi artinya saya punya backing, nggak akan takut gitu loh. Makanya saya mulai meyakini, dengan saya keluar, insya Allah saya akan dapat rezeki gitu loh. Dan saya berpikirnya, semut yang kecil aja ada rezekinya, apalagi yang kita manusia, bahasanya seperti itu gitu loh. Jadi apa yang saya takutkan selama ini? Toh saya gitu-gitu aja, saya bilang kan. Artinya, coba dah kita merubah. Artinya memperbaiki apa yang selama ini kita salah. Dan bahkan saya berkomitmen keluar itu, pikir esok itu kerja di mana? Oh, memang belum ada kerjaan juga? Iya, memang belum ada kerjaan. Jadi itu tidak ada terpikir. Yang penting saya keluar dulu, ya kan? Saya keluar, artinya saya bahasa kita itu meminta maaf lah atas kesalahan kita dan berkeyakinan Allah tuh akan membantu. Alhamdulillah dikasih jalan. Jadi apa ya, buka usaha, ngobrol sama istri, kira-kira buka usaha apa ya? Terpikir 1 minggu setelah surat itu dikasihkan ke pimpinan, kayaknya kita buka toko baju aja dah. Nah udah, akhirnya aku dimudahkan, cari toko dapat, cari supplier dapat. Nah jalan, jadi jalan, sambil jalan akhirnya kita rubah mindset kita yang dulunya suka makan di luar, yang dulunya suka hura-hura, hedon banget lah. Iya, itu sudah berubah 360 derajat. Masya Allah. Jadi dan saya jalanin itu, ternyata sama. Samanya, saya ternyata bisa juga makan sehari 3 kali. Jadi memang ketakutan kita ini disebabkan karena kita tidak yakin. Betul. Ya, hampir semua mereka teman-teman saya tidak yakin. Nah makanya saya bilang, saya kadang-kadang guyon sama teman saya, berarti kamu belum yakin sama Allah Ta'ala, saya bilang kan. Ngomongnya yakin tapi hatimu belum ya gitu ya. Coba kalau seandainya kamu yakin, tes saja, nyebrang tutup mata, saya bilang kan. Kalau kamu takut ketabrak, berarti kamu belum yakin, kan gitu kan. Benar. Makanya saya coba, karena kita kenapa galau ya, karena belum yakin, masih 50-50. Masih 80%. Iya, benar. Kalau seandainya kita benar-benar yakin, nggak ada lagi, udah galau apa segala. Makanya berpikirnya sesusah apapun jalannya, kalau memang rezeki kita, insya Allah dimudahkan. Tapi semudah apapun jalannya,
kalau memang bukan rezeki kita, Masya Allah. ya memang tidak rezeki kita. Makanya saya yakin, oh ternyata konsepnya seperti itu. Yang penting kita yakin, ya kan, tidak menyimpang, tidak melakukan kesalahan. Udah, itu yang terbaik. Masya Makanya Allah. sekarang, alhamdulillah, setiap apapun yang saya kerjakan, setiap apapun yang saya rencanakan, ketika itu tidak sesuai dengan harapan saya, oh itu yang terbaik sudah. Nah, dan konsepnya saya berusaha insya Allah tidak mengeluh. Masya Allah. Kadang-kadang dulu kan, aduh, lepas lagi nih gubangan, ya kan? Aduh lah, jadi berpikirnya, oh ternyata ini ya, artinya kadang-kadang berpikir apa terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah terbaik menurut Allah pasti terbaik. Pasti terbaik untuk kita. Makanya tidak pernah lagi berpikir saya punya harapan ini pengen buka outlet 10 ya kan, misalnya kan. Nah, tapi ternyata tidak terrealisasi. Oh, mungkin ini yang terbaik. Nah, jadi kita jalanin konsepnya, jadi dirubah polanya, tidak lagi yang makan di luar. Makannya di rumah, banyak manfaat. Artinya, oh ternyata ini hikmahnya. Hikmah yang pertama, saya sama kayak di leasing, itu makan sehari 3 kali. Yang paling berasa itu, saya banyak punya waktu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa sholat tepat waktu, bisa sering ngaji juga sekarang. Bisa kumpul dengan anak istri makannya. Betul. Nah, yang jelas saya bisa sedikit-sedikit menambah ilmu dengan dengerin ceramah. Masya Allah. Nah, karena memang saya masih banyak yang harus diperbaikin. Makanya orang bilang, oh berhijrah ya. Saya bilang, saya kurang sreg kalau dengan kata-kata berhijrah. Saya bilang kan, saya masih memperbaiki diri. Banyak sih lagi yang saya harus perbaikin. Bahasanya kan, saya cuman baru dapat ilmu 1, ya kan. Nah, masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang harus saya perbaikin. Tapi minimal sampai di titik ini, apa yang dirasain sudah? Yang saya rasakan banyak dari segi ketenangan. Tapi itu benar-benar harus merubah konsep, ya kan? Kalau orang bilang, kalau kita ikut-ikutan orang, oh merasa nggak tenang lalu berpindah, tapi masih belum siap mental, itu susah. Makanya ketika di titik paling bawah, bahasanya kan saya kembali ke nol nih. Itu memang harus benar-benar mengonsepkan diri. Ya saya bilang tadi harus benar-benar yakin dulu, oh ternyata ini. Makanya orang bilang, oh sekarang naik sepeda motor ya. Wah, saya bilang, ya sesuai kebutuhan. Saya bilang kan memang adanya kebutuhan saya harus naik sepeda motor. Kenapa saya harus malu? Jadi sebenarnya yang bikin susah kita karena gengsi juga. Betul, ya. Itu yang paling pertama. Poin pertama adalah karena gengsi yang kita pertahankan. Saya bilang, apa yang harus saya takutkan, apa yang harus gengsikan kalau memang kenyataannya seperti itu. Yang penting saya nyaman, ya kan, saya tenang, ya kan, istri saya mendukung, anak-anak saya nyaman, saya nggak masalah. Kalau orang ngelihat itu, ya orang tidak ikut nanggung angsuran kita. Bener. Masya Allah. Jadi ini kan nggak mudah ya merubah konsep kehidupan itu ya. Respon istri gimana? Kalau istri sih ngikut ya. Alhamdulillah istri ngikut. Artinya saya bikin yang penting kita yakin dengan Allah Ta'ala. Sempet nggak sih dia, kita kan dulu enak nih makan di restoran gini-gini, sempet nggak sih kayak gitu? Sekarang kok dia gini-gini aja gitu? Sempet nggak sih kayak gitu? Dia udah pernah ngobrol, tapi saya bilang, kan kita sudah sering kayak gini. Saya bilang, kan, gitu ya. Kita sudah sering makan enak, saya bilang. Nah, cuman istri bilang, kalau memang istri saya nuntut harus makan ke mana, yang penting seminggu sekali diajakin jalan-jalan, dia bilang. Ya nggak apa-apa kan? Kan ngajakin jalan-jalan istri pahala juga kan? Betul, saya bilang kan nggak masalah, saya bilang kan yang penting kan kita bisa berkumpul. Memang konsepnya seperti itu, kita mendekatkan keakraban dengan istri dan anak, ya kan. Dan sekarang sahabat, ketika beliau berani memutuskan untuk keluar dari tempat yang dulu kita bilang haram atau syubhat begitu ya, keluar, belum ada kerjaan ketika itu, belum ada. Tapi sekarang dengan keyakinan yang luar biasa akan Allah telah menjamin kehidupan kita. Salah satunya ini tempat ini yang kita lagi ngobrol ini. Ceritain dong, sekarang udah punya berapa outlet? Ya, kita baru 2. Dua. Ya, alhamdulillah. Artinya
sebenarnya satu aja cukup. Satu aja cukup. Jadi artinya gimana kita konsepnya mengembalikan, saya kan penghasilan sini sama aja dengan saya waktu, benar, di pembiayaan, bahannya seperti itu. Artinya tidak selama saya udah merubah konsep, yang penting kita bisa makan aja, saya nggak takut. Bahkan saya kadang-kadang berpikir kita mengkhawatirkan nggak bisa makan esok, kayak jadinya kayak meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Wah, aku esok makan apa ya? Nah, jadi kayak nggak yakin bahwa kita sebenarnya ditanggung. Tapi kan penghasilan yang di outlet yang satunya udah rame banget ya? Ya. Jadi ini baru nih sahabat ya. Jadi memang kalau yang outlet satunya udah yang duluan itu udah rame banget ya? Ya, alhamdulillah. Berapa tuh kalau boleh tahu bocorannya? Enggak, itu tidak terlalu lah bahasanya. Kadang-kadang orang menganggap usaha cappuccino cincau iya kan biasanya biasa, melihatnya sebelah mata biasanya. Loh, nih lihat nih. Jadi lumayan kalau kita mensyukuri bahasanya seperti itu. Sehari itu kan rata-rata dari 1.500.000-an ya kan. Sehari? Iya, sehari. Itu omsetnya kita ambilnya dari 30% keuntungannya dari itu kan. Sebulan lumayan itu hasilnya. Lumayan lah. Banget. Ya, nah, jadi tapi ini dalam tahap kita bahasanya belajar. Belajar. Jadi seperti apa sih mengelola usaha ya kan. Tapi kondisinya sih masih turun naik ya kan. Tapi itu disyukurin. Kadang-kadang orang bilang musuhnya jualan cappuccino cincau hujan. Saya bilang sebenarnya itu sudah qadarullah. Betul, ya Masya Allah. Selama tim saya itu punya disiplin yang tinggi, saya tidak pernah mempermasalahkan hujan atau enggak. Segala sesuatunya kalau sudah kita bersandar pada Allah itu tidak berat ya? Ya, insya Allah tidak berat. Nggak pusing ya? Biar orang ngomong, ntar kalau hujan sepi. Tapi kalau kita udah percaya sama Allah, enak aja gitu ya? Makanya kadang-kadang saya nanya, hari ini jualannya berapa? Segini. Kalau kita ngeliat, ngeluh, dikit ya. Kenapa? Saya bilang kan hujan. Tapi kalau saya ngeliat, mereka disiplin, memang jamnya. Ya, artinya kan kita usaha dulu kan, tidak menyalahkan hujan, tapi sudah berusaha, ya udah hasilnya segitu, udah terima. Allah, jadi artinya, memang kita dikasih rezekinya segitu gitu loh. Jadi ngapain dikecewain. Yang jelas yang paling mahal sebenarnya adalah nikmat hidayah itu sendiri. Dan kemudian kedua, ini adalah bukti nyata bila mana kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka kita akan dibantu Allah. Insya Allah. Kita kejar akhirat, dunia pun dikasih. Buktinya lihat Mas Wahyu masih sehat banget kan? Meskipun udah keluar dari perusahaan besar gitu. Jadi artinya saya bilang saya nggak bakalan kurus gitu, nggak bakalan nggak makan. Makanya saya bilang tadi saya makannya sehari tetap 3 kali, ya kan? Sehari makannya tetap 3 kali, masih bisa ngajak istri jalan-jalan, ya kan? Nah itu, tapi banyak hal yang saya benar-benar mudah-mudahan saya tetap dijagain sama Allah Ta'ala. Amin. Diistiqomahkan begitu ya? Diistiqomahkan. Saya bisa sholat tepat waktu. Masya Allah. Yang dulunya saya pun nggak pernah ngaji. Sekarang alhamdulillah sering ngaji. Itu pun saya disiplinkan. Jadi kan, ternyata gampang ya. Jadi kalau hari ini nggak ngaji, rasa kayak apa gitu. Ada yang kurang begitu. Ada yang kurang. Makanya sekarang mikirnya ketika sesibuk apapun saya, hari ini kalau saya belum sholat nih, jadi rasa nggak enaknya udah kelihatan. Ternyata gini. Insyaallah. Jadi setelah apa yang dilalui oleh Mas Wahyu nih ya, terakhir Mas Wahyu, pesan buat sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin masih di ranah itu, atau mungkin udah nyadar nih tapi masih takut gitu. Ini pesannya apa? Ya sebenarnya yang penting dari kitanya, karena saya meyakini bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan dari kita sendiri yang merubahnya. Artinya Allah Ta'ala tuh ngelihatnya tergantung daripada niat kitanya. Makanya sebenarnya nggak usah takut, karena
tidak ada yang harus dikhawatirkan. Kalau kita yakin 100%. Kalau kita galau itu masih persen yakin. Oh, masih 80% Ya kan. Nah, jadi pesannya sih sebenarnya karena kita sudah semakin hari kan semakin menua. Betul. Usia kita berkurang. Apa sih yang harus dikejar gitu loh. Maksudnya ketika kita harus mengejarkan buat istri, buat anak, dengan cara yang mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala pun sebenarnya itu bisa digapai. Kadang-kadang teman-teman saya mungkin ngerasa, oh saya sembahyang aja gitu loh, oh saya bersedekah juga gitu loh. Ya bahasanya kita harus melihat lah seperti apa keberkahan dan kenyamanan dalam diri. Walaupun kita punya banyak penghasilan, tapi kita merasa tidak nyaman, berarti kita harus introspeksi apa sih sebenarnya yang mengganggu, ya kan? Nah, kadang-kadang orang bilang ada yang namanya istidrat. Nah, itu yang sering saya takutkan. Oh, kita merasa nyaman, kita sudah, ternyata kita masih jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi yakin aja, asal yakin, insya Allah dimudahkan, ya kan? Artinya tidak selamanya kita harus mengejar sesuatu yang tidak berkah. Betul. Mas Wahyu, terima kasih banyak. Sama-sama. Udah main udah dikasih es waktu aus tadi. Iya. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan usahanya lancar. Amin. Yang di sini lancar. Sekali lagi nih, kalau ke daerah Mantuil ya, Iya. mampir aja di apa sih namanya, Cappuccino ya, Cappuccino Cincau. Cincau Abude ini. Nah, itu letaknya persis di bawah jembatan itu ya. Iya. Oke. Mas Wahyu, makasih banget. Sama-sama. Nanti kita next time ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi. Iya. Ya. Sampai ketemu lagi di lain tempat, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.